hormati Bapak Anies Rashid Baswedan, kami persilahkan menempati podium upacara. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk memenuhi bagian depan lapangan upacara. Seluruh kepanduan silahkan merapat ke depan, dan seluruh hadirin, ibu-ibu di sebelah kiri lapangan, bapak-bapak di sebelah kanan lapangan, tetap kita atur. Baik, terima kasih. Tetap kita jaga ketenangan. Kami mohon kepanduan dan Santika untuk tetap menjaga ketertiban. Baik, terima kasih. Tetap dijaga ketertiban kita. Presiden. Apa kabar Sumatera Barat? Semangat? Semangat untuk perubahan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang tadi sudah memberikan orasi yang luar biasa, yang memberikan arahan yang luar biasa, Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Insya Allah Habib Abu selalu sehat, dimudahkan di dalam menggalang seluruh komponen kekuatan bangsa, dan terus menjadi rujukan bagi kita semua. Izinkan saya menyapa Ketua MPW DPW PKS Sumbar Ustadz Irsyad, Ketua Dewan Syariah DPW PKS Sumbar Bapak Zul Adli, kemudian yang saya hormati Sekum DPW PKS Sumbar Bapak Rahmat Saleh, yang saya hormati juga Ibu Harnedi Bahar, Ibu Gubernur Sumatera Barat, yang saya hormati Bapak Hermanto, anggota DPR RI, fraksi PKS, dan seluruh keluarga besar PKS Sumatera Barat, simpatisan, dan seluruh masyarakat yang hadir bersama di sini. Alhamdulillah kita bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul setelah jalan sehat. Sudah selesai jalan sehatnya tadi? Makin sehat. Kita perlu badan sehat karena kita akan memulai sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan kita adalah bukan perjalanan yang datar. Perjalanan datar, perjalanan menurun itu nyaman dijalani. Mau nyaman perjalanan, pilih jalan yang datar. Pilih jalan yang menurun, tapi dia tidak mengantarkan ke puncak. Kalau kita mau jalan ke puncak, pilih jalan yang mendaki, karena jalan mendaki itu mengantarkan ke puncak-puncak baru. Jalan mendaki memang melelahkan, jalan mendaki memang menyita tenaga, tapi itulah yang harus kita lakukan. Kita berjalan menuju puncak-puncak baru, dan ketika berada di sana, maka kita dorong dan kita gaungkan perubahan untuk keadilan di Indonesia. Siap? Jaga stamina, karena itulah jalan sehat ini penting. Dan saya setuju sekali dengan istilahnya jalan sehat, bukan jalan santai. Hari ini bukan saatnya kita bersantai-santai. Hari ini saatnya kita kerja keras, kerja yang tuntas,
inilah waktunya untuk kita menggalang seluruh kekuatan, energi yang nantinya akan kita curahkan. Sehingga insya Allah PKS menang. Insya kalau saya sebut kata partainya apa? Jawab. Partainya apa? Partainya apa? Presidennya? Anies Baswedan. Presidennya? Jadi seperti tadi sudah disampaikan, sebetulnya sudah semua lengkap disampaikan Habib Abu tadi. Jangkau tetangga. Sampai berapa rumah tadi? 40. Berapa? 40. Kalau perlu kali 2. Kalau perlu kali 3. Siap? Insya Allah. Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Anies. Siapa? Anies. Siapa? Anies. Insya Allah dengan kita junjung tinggi ikhtiar ini, bila kita jalankan dengan sepenuh hati, ya gini, boleh dinaikin di foto, turunin biar nggak nutupin yang di belakang, ya. Ya, soalnya ketika aslinya udah ada ya, nggak perlu gambar gitu ya. Tapi sekalian, memang kita ingin menegakkan keadilan. PKS kebetulan namanya jelas, Partai. Kita ingin kesempatan diberikan setara, jangan hanya sebagian. Republik ini ketika merdeka kita semua banyak buta huruf, 95% buta huruf pada waktu itu. Pelan-pelan satu demi satu naik kelas menjadi sejahtera. Sebagian yang lain belum. Kesempatan itu harus dibuka. Dan yang sudah dapat kesempatan tidak boleh menutup kesempatan yang lain. Betul? Sama, saya sering mengalami. Ini pengalaman pribadi. Kita datang sebuah acara, kita foto sama-sama. Selfie. Wow, itu kalau udah mau selfie ramai sekali. Betul? Berdesak-desakan kadang-kadang selfie. Udah desak-desakan, dorong-dorongan. Nanti tidak lama muncul ada yang bilang begini, sudah. Pak Anies capek. Jadi saya tengok siapa yang ngomong, yang sudah selfie. Itu dia. Itu masalah kita. Okay? Sesudah dia dapat yang diinginkan, maka dia halangi yang lain untuk mendapatkannya. Betul tidak? Republik ini sering begitu. Betul. Sudah kaya, makmur, sejahtera, dia kemudian sudah, cukup. Belum, kita harus sejahterakan semuanya. Kita harus berikan kesempatan pada semuanya. Luar biasa. Dan kita harus bertindak adil dari pikiran dan tindakan kita masing-masing. Karena itulah kita ingin dorong perubahan. Jadi saya reflektif ini. Setiap kali dalam suatu tempat saya cari siapa ini orang yang tidak adil di tempat ini. Okay? Karena dialah nanti yang akan mengucapkan kalimat sudah cukup. Karena dia sudah selfie. Nah, ini sering terjadi di tempat kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita ingin pergerakan dilakukan. Dan Sumatera Barat adalah kunci. Bapak Ibu perlu sadari bahwa masyarakat Minang, baik yang di ranah Minang maupun di ranah rantau, mereka menjadi pengikat erat ikatan kebangsaan kita. Sejak sebelum Republik Merdeka, pasokan tokoh-tokoh pergerakan datang dari ranah Minang, dilahirkan dan dibesarkan oleh Bundo Kanduang. Inilah yang membawa kemajuan dan perubahan di bangsa kita. Tadi malam saya sebutkan ketika disebut 4 tokoh utama kebangsaan kita, majalah Tempo waktu itu menuliskan satu buku berisi 4 tokoh. Satu adalah Soekarno, kedua adalah Muhammad Hatta, ketiga adalah Sultan Syahrir, keempat adalah Muhammad Natsir. 3 dari 4 itu dibesarkan, dilahirkan di ranah Minang. Nah, karena itu ke depan
tradisi keperjuangan ini harus dihidupkan terus. Dan keberhasilan yang nanti insya Allah kita raih di tanah ini akan mengirimkan pesan perubahan untuk seluruh Indonesia. Jadi kita tidak lagi meragukan bahwa di sini ibu-ibu Bundo Kanduang melahirkan, membesarkan para pejuang. Dan sekarang kita sama-sama saksikan ada sebuah momentum untuk kita melakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apakah hari ini kebutuhan pangan murah atau mahal? Mahal. Mau dilanjutkan atau dirubah? Mau dilanjutkan apa dirubah? Kalau sakit harus ke rumah sakit. Pulang jadi sembuh atau jadi miskin? Loh, kita pengen ke rumah sakit untuk sembuh. Mau diteruskan atau diubah? Jadi, kenapa kita bicara tentang perubahan? Perubahan ini bukan mengganti seorang presiden. Kenapa? Karena memang 2024 presiden akan berganti. Iya, periodenya selesai. Tapi kita bicara perubahan karena kita ingin agar kemajuan itu tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang, tapi keluarga-keluarga semua di Indonesia merasakan kemajuan untuk mereka. Merasakan perubahan di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat. Itu yang sama-sama kita ingin dorong. Dan kita berkeyakinan, sekalian, bahwa ikhtiar ini adalah ikhtiar untuk semua. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini bukan tentang satu koalisi. Ini adalah tentang satu bangsa yang harus merasakan keadilan bagi semuanya. Jadi kami semua berharap insya Allah dengan apel siaga ini jadi bukti kesiagaan masyarakat Sumatera Barat. Siap menyongsong perubahan? Siap menjangkau semua? Siap untuk bisa mempertahankan keberhasilan? Terus sekalian, 2019 sudah lewat. Peristiwa yang terjadi di 2019 adalah sejarah. Yang sedang kita hadapi adalah 2024. Sudah saatnya kita menengok ke depan dan tidak menengok ke belakang lagi. Kita tidak menengok ke belakang, kita tengok ke depan. Karena itu kita sama-sama lihat bagaimana konsistensi perjuangan harus menjadi prioritas. Rekam jejak adalah kata kunci. Bila diberi amanah dan ditinggalkan amanah, maka besok akan berulang. Bila kemarin menjaga amanah, insya Allah besok akan menjaga amanah. Kita sama-sama menginginkan agar pribadi-pribadi yang selama ini diberikan amanah di Dewan Perwakilan Rakyat, di DPRD Provinsi, di DPRD Kabupaten, mereka-mereka yang amanah didorong lagi. Dan mereka-mereka yang belum mendapatkan amanah, mari kita titipkan kepada mereka amanah itu. Insya Allah kemenangan itu bukan hanya di aspek eksekutif, karena kita perlu sama-sama kuat. Kami mengalami sekalian di Jakarta, ketika kita tidak memiliki otot yang kuat di Dewan, maka agenda penting bisa tidak dilaksanakan. Walaupun penting. Apa? Misalnya beri contoh aja. Pemerintah DKI Jakarta memiliki saham di perusahaan bir. Oke? Kami ingin melepas saham itu. Karena kenapa? Saham itu nilainya 1,2 triliun. 1,2 triliun itu bisa untuk bikin sekolah, bisa untuk bikin program untuk pendidikan, kesehatan. Ditaruh di perusahaan bir yang tidak ada unsur pembangunannya. Apa unsur pembangunan dari perusahaan bir? Tidak ada. Yang kita butuhkan bukan minuman keras, yang kita butuhkan minuman sehat. Air putih yang kita butuhkan, bukan minuman keras. Betul tidak sekalian? Tapi kita terbentur. Kenapa? Karena kekuatan di Dewan harus diputuskan bersama Dewan. Kekuatan di Dewan kita terbatas.
Karena itu Bapak sekalian, ke depan tidak cukup hanya memperjuangkan aspek eksekutif, maka anggota dewan harus lebih banyak lagi. Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Harus kompak besar, sehingga nanti koalisi yang dibangun, koalisi yang bisa mengusung sama-sama agenda perubahan. Bukan hanya aspek eksekutif, tapi juga aspek legislatif. Insya Allah kalau dua-dua ini kita bisa sama-sama ikhtiarkan kemenangannya, maka perubahan untuk keadilan insya Allah bisa kita hadirkan bersama-sama. Amin. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya mengakhiri dan membawa pantun. Boleh nggak pantun? Saya tekankan foto lagi. Foto.